Seorang pria mampu kembali ke masa lalu dengan menggunakan buku diari yang selama ini ia tulis dari kecil. Kemampuan ini ia gunakan untuk memperbaiki masa depannya dan teman-temannya. Namun tentu semakin ia sering kembali ke masa lalu, ada banyak hal yang menimpa pria ini sampai membuatnya stres tidak terkendali. 13 tahun yang lalu, Evan hanya tinggal bersama ibunya karena ayahnya dirawat di rumah sakit jiwa. Saat itu ketika ibu Evan mengantarkan anaknya ke sekolah, guru Evan memintanya untuk melihat sebentar gambar yang dibuat Evan. Evan menggambar seorang pria dengan banyak tubuh tergeletak di bawahnya. Namun ketika ditanya kepada Evan tidak mengingat ia pernah menggambar gambar tersebut. Evan ini sering mengalami hal-hal aneh di mana ia sering lupa mengapa dirinya ada di sana atau kenapa ia melakukan sesuatu. Hal itu membuat ibu Evan akhirnya membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa otaknya. Dokter menyarankan ibu Evan untuk menyuruh Evan menulis diari setiap hari agar Evan bisa mengingat kejadian-kejadian yang ia lupa. Lagi-lagi hari itu, Evan tiba-tiba ditemukan ibunya sedang memegang pisau di dapur. Namun ketika ditanya, Evan pun bingung kenapa dirinya berada di sana memegang pisau. Esoknya ibu Evan akan pergi bekerja, sehingga ia menitipkan anaknya itu kepada ayah dari teman Evan sendiri, yakni Tommy dan Kayleigh. Kejadian aneh terjadi lagi, di mana Evan yang tidak ingat apapun tiba-tiba sudah ada di gudang tanpa berpakaian. Anak ini selalu tidak mengingat apapun yang terjadi pada dirinya. Seperti saat ini, ia tiba-tiba sudah berada di gudang di rumah temannya tanpa berbusana. Ayah temannya dengan santai merekam mereka berdua. Evan menanyakan temannya Kayleigh apa yang terjadi, tapi perempuan ini hanya diam saja menahan tangis. Ibu Evan sendiri menemui dokter yang merawat Evan, dan dokter itu bilang Evan mengalami stres, namun menurut ibunya stres macam apa yang membuat anak umur 7 tahun sampai lupa ingatan. Akhirnya karena Evan selalu ingin bertemu ayahnya, ibu Evan memutuskan membawa anak itu menemui ayahnya yang dirawat di rumah sakit jiwa. Lagi-lagi kejadian aneh menimpa Evan di mana ia yang awalnya sedang mengobrol tiba-tiba sudah dicekik ayahnya sendiri. Petugas kewalahan menghadapi ayah Evan yang mengamuk sampai harus memukul kepalanya untuk menenangkannya. Namun karena pukulannya terlalu kuat, ayah Evan akhirnya meninggal. 6 tahun kemudian, Evan sudah tumbuh remaja. Ia bersama teman-temannya Kayleigh, Tommy, dan Lenny menjadi anak yang badung. Tommy memberi ide kepada mereka untuk meledakkan sesuatu dengan bom kecil yang ia temukan. Mereka memutuskan untuk mencoba bom itu di rumah seorang tetangga. Dan tentunya Tommy menyuruh Lenny lah yang akan meletakkan bom tersebut ke dalam kotak surat si tetangga itu. Pria ini tiba-tiba kebingungan setelah dirinya tidak ingat kenapa dirinya ada di hutan. Padahal sebelumnya mereka sedang menunggu bom yang meledak di kotak pos seorang tetangga. Teman mereka Lenny yang meletakkan bom itu terlihat syok berat dan tatapannya kosong. Di rumah Lenny, ia sudah dibawa masuk ambulans. Ibu Evan datang dan langsung berlari bertanya kepada Evan apa yang terjadi. Tommy berbohong bahwa mereka sedang bermain di hutan dan tiba-tiba Lenny pingsan. Evan sendiri tidak mengingat apapun yang terjadi saat itu, dan awalnya ibunya tidak percaya, tapi Evan memang benar-benar tidak mengingatnya. Evan menuliskan hal itu di diarinya. Hal terakhir yang ia ingat adalah ia menutup telinga teman perempuannya Kayleigh. Esoknya ibu Evan membawa Evan untuk terapi bersama dokternya. Dokternya menyuruh Evan untuk mengingat apa yang terjadi kepada temannya Lenny, tapi semakin Evan berusaha mengingat, darah mengalir dari hidungnya. Evan semakin kesakitan ketika ia berusaha mengingat memori-memori tersebut, sampai akhirnya ia terjatuh dan terbangun. Namun lagi-lagi ia lupa apa yang terjadi sebelumnya. Pria ini selalu tidak mengingat kejadian-kejadian yang ia alami, seperti ia tidak ingat dicekik ayahnya, atau ia tidak ingat tiba-tiba sudah berada di hutan bersama teman-temannya. Setelah ia dewasa, pria itu menyadari ia mampu kembali ke masa lalu hanya dengan membaca diari yang selama ini ia tulis dari kecil. 7 tahun lalu, ketika Evan remaja bersama teman-temannya menjahili tetangga dengan menaruh bom di kotak surat rumahnya, Evan tidak ingat apapun setelah itu dan tahu-tahu ia sudah ada di hutan. Hubungan Evan bersama teman-temannya juga memburuk. Ia bersama Kayleigh mencoba ke rumah Lenny yang mengalami trauma setelah kejadian bom itu. Mereka memutuskan untuk keluar bersama agar Lenny merasa lebih baik, tapi tiba-tiba mereka melihat Tommy sedang menyekap peliharaan Evan. Ketika Evan mencoba menyelamatkannya, Evan dan Tommy adu jotos. Dan seketika Evan terbangun dan tidak ingat apapun sudah berapa lama ia pingsan di sana. Evan tidak ingat apa yang sudah terjadi. Setelah kejadian itu, Evan bersama ibunya memutuskan pindah, dan Kayleigh ditinggal sendirian. Namun Evan berjanji ia akan kembali kepada Kayleigh. Kini Evan sudah kuliah. Ia memiliki teman baru bernama Trump. Trump anak nakal yang berani cari masalah kepada siapapun yang mengejeknya. Evan sendiri juga punya kekasih baru. Ketika mereka sedang berduaan di kamar, wanita itu melihat buku diari Evan dahulu. Dia ini tidak menyadari ia bisa kembali ke masa lalu setelah membaca diari lamanya. Ia kembali ke masa ketika temannya Tommy menyekap peliharaannya, dan teman-temannya yang lain tidak bisa membantu. Evan yang sudah lama hilang kontak
kontak bersama teman-teman kecilnya memutuskan mencoba menemui Lenny yang menjadi gila setelah kejadian masa kecil mereka. Evan tidak mengingat apapun kejadian mereka dulu sampai membuat Lenny gila seperti ini. Evan pun memutuskan membaca kembali diari ketika mereka menaruh bom di rumah tetangga mereka. Saat kejadian itu, Lenny lah yang meletakkan bom tersebut. Tetangga itu membawa anaknya untuk mengambil sesuatu di kotak surat dan meledakkan mereka. Setelah kejadian tersebut, Lenny merasa bersalah. Evan bangun lagi di masa depan dan baru mengingat ternyata saat itu mereka sudah menyelakai seseorang tak bersalah. Evan akhirnya menemui ibunya yang sudah lama berpisah dengannya. Mereka juga pergi ke sebuah tempat ramalan, dan nenek tua itu bilang Evan tidak memiliki masa depan, dan hal itu membuat Evan marah sekali. Esoknya, Evan mencoba mencari keberadaan Kayleigh, dan ternyata gadis itu sekarang bekerja di sebuah restoran cepat saji. Evan pun menemuinya ketika gadis itu pulang. Evan mencoba memancing kenangan mereka dahulu ketika disekap ayah Kayleigh ketika masih kecil karena Evan tidak mengingatnya. Pria ini tidak menyangka ia membuat teman masa kecilnya mengakhiri hidupnya. Evan membangkitkan luka lama yang dialami Kayleigh ketika mereka berdua dilecehkan ayah Kayleigh ketika masih kecil, dan Evan tidak mengingat itu. Kayleigh marah sekali. Evan malah mengungkit hal itu, dan esoknya Evan melihat Kayleigh sudah dimakamkan dan menaruh surat bahwa ia akan kembali menyelamatkan Kayleigh. Evan kembali membaca diarinya dan kembali ke masa lalu di mana ia dikurung di gudang ayah Kayleigh. Evan yang masuk ke tubuh kecilnya kemudian memarahi ayah Kayleigh layaknya orang dewasa. Evan juga bilang ia seharusnya mendidik anaknya Tommy karena ketika besar ia akan menjadi anak yang sadis. Evan kembali ke masa depan di tempat yang berbeda. Ia terkejut mendapati ada Kayleigh di kasurnya. Ternyata karena hal tersebut, Evan jadi mengubah masa depannya dan ia malah berpacaran dengan Kayleigh. Di masa ini, bahkan Trump bukanlah teman dekat Evan, dan Trump sangat membencinya. Malam itu, Evan memutuskan ingin berkencan dengan Kayleigh, tapi salah satu teman Evan bilang ada seseorang yang merusak mobilnya, dan Evan yakin itu perbuatan Tommy, kakak dari Kayleigh. Ketika Evan akan membalaskan dendam, Kayleigh melarangnya karena ia bilang Tommy mungkin hanya iseng saja. Ketika mereka keluar, mereka akhirnya bertemu lagi dengan Tommy yang masih saja sadis. Karena terus-terusan kembali ke masa lalu, pria ini malah mengotak-atik masa depannya dan itu malah membahayakan hidupnya. Masa depan yang baru Evan ubah membuatnya memacari teman masa kecilnya Kayleigh. Namun kakak Kayleigh bernama Tommy tidak senang dan memberi teror kepada Evan. Terjadi pergelutan di antara mereka. Namun Evan kebablasan dan malah membuat Tommy tidak bernyawa. Akhirnya Evan pun dijebloskan ke penjara. Evan mencoba mencari diarinya untuk mengubah keadaan, tapi salah satu napi menahan diari Evan dan malah membuli Evan di penjara ini. Kini Evan tidak bisa kembali mengubah keadaan di masa lalu. Ia bertemu seorang napi lain yang baik dan religius. Evan berusaha meminta bantuan rekan napinya itu dengan menunjukkan kepadanya ia bisa kembali ke masa lalu dengan diarinya yang ditahan itu. Evan yang hanya menyimpan salah satu kertas membaca diari lamanya dan lama-kelamaan kembali ke masa kecilnya ketika ia sedang menggambar. Gambar yang dibuat Evan saat kecil dulu ternyata adalah gambar napi-napi yang dibencinya di masa kini. Itulah kenapa Evan tidak mengingatnya saat kecil dulu. Evan kecil menusukkan tangannya di sebuah benda tajam, dan ia kembali ke masa depan lagi membawa bekas luka itu yang padahal sebelumnya tidak ada, dan hal itu membuat rekan napinya percaya kepadanya. Pria ini menipu napi yang menahan diarinya karena pria ini membutuhkan diari itu untuk kembali ke masa lalu dan mengubah keadaan. Evan dibantu teman napinya berusaha merebut buku itu selagi teman napinya menahan pintu sel. Evan merebut bukunya dan membaca diarinya. Evan kembali ke masa kecilnya saat Evan, Tommy, dan Lenny mencoba menghentikan Tommy dari penyiksaan yang ia lakukan terhadap peliharaannya. Ketika Evan berhasil membujuk Tommy, Lenny tiba-tiba malah menusuk Tommy dari belakang. Lagi-lagi Evan mengubah masa depan di mana Lenny masuk ke rumah sakit jiwa dan Tommy akhirnya meninggal. Evan kembali ke masa depan yang berbeda dan dirinya sudah kejang-kejang. Evan dibawa ke rumah sakit. Ditemukan bahwa otak Evan mengalami pendarahan yang sangat parah. Itu karena Evan selalu menggunakan otaknya untuk kembali ke masa lalu. Evan sudah menumpuk banyak kenangan di otaknya dan itu membuat kepalanya jadi overload. Evan memutuskan akan kembali mengulang ke masa lalu untuk mengubah ini semua. Ia masuk ke memori ketika dirinya mengunjungi rumah sakit jiwa bertemu ayahnya. Ayah Evan ternyata memiliki kemampuan yang sama dengannya dan meminta Evan untuk tidak melakukan perjalanan waktu sehingga ia mencekik Evan agar Evan tewas. Tapi Evan kembali lagi ke masa depan mengunjungi restoran tempat Kayleigh bekerja. Di masa ini Kayleigh tidak bekerja di restoran ini. Pria ini menemukan wanita yang disukainya menjadi pecandu di timeline yang ini. Demi menyelamatkan teman-temannya, Evan pun kembali lagi membaca diarinya dan kembali ke masa dia bersama teman-temannya ketika menjahili tetangga mereka dengan bom. Evan memutuskan ia akan menyelamatkan wanita itu dan bayinya untuk mengubah masa lalu mereka. Tapi bom itu meledak mengenai Evan. Ketika Evan terbangun, ia kaget mendapati ada Lenny dewasa di sana.
teman-temannya. Dan di masa kini, Evan tidak memiliki tangan. Ternyata Evan mengubah masa kini di mana teman-temannya memiliki kehidupan yang baik walau dirinya cacat. Tapi teman-temannya masih setia bersamanya untuk mengurusnya. Di masa ini, Tommy yang badung menjadi pemuda religius yang baik hati. Kayleigh sendiri di sini berpacaran dengan Lenny. Sayangnya, ibu Evan di sini mengalami sakit kanker sehingga hidupnya sekarat. Karena ibunya kemarin stres berat ketika mengetahui anaknya cacat. Evan lagi-lagi mencoba kembali ke masa lalu di mana ia bertemu lagi dengan ayah Kayleigh. Evan memutuskan akan menyalakan bom menghabisi ayah Kayleigh, namun bom itu malah mengenai Kayleigh. Di masa ini, Evan malah menjadi gila dan dirawat di rumah sakit jiwa karena kematian Kayleigh. Karena Evan membuat wanita itu meninggal sehingga hilang dari timelinenya.